Hadirin yang terhormat. Bos, identitas Anda Rian Saputra, Permata Pratama Group, sekretaris bosnya. Barang dalam hari ini ada 6. Kalung Pratama itu, kalung berlian roda takdir, urutan kelima. Kita sudah cari 10 tahun. Semoga kalungnya benar ada petunjuk kejatuhan Pratama. Agung, bisa menikahimu, aku sangat bahagia. Sriwati, menemui kamu, hidupku tak sia-sia. Seumur hidupku bisa bertemu bapak dan ibu. Aku, Budi Santosa, sudah cukup. Awas, Raka. Berikutnya, barang lelang nomor 5, roda takdir. Kalung ini dibuat oleh perajin perhiasan terkenal dunia. Harga awal 50 miliar. 60 miliar. 70 miliar. 200 miliar. Ada lagi yang menaikkan. Terjual, selamat tuan. Misi selesai. Bos, bisa mundur. Barang andalan lelang ini. Waduh, bos, Nona Santoso, Putri Santoso. 2 bulan lalu, Santoso bangkrut. Ayah Santoso bunuh diri, ibu Santoso jadi gila. Nona Santoso hilang. Gak nyangka dia ada di sini. Keluarga Santoso juga salah satu tersangka yang membuat Pratama runtuh, kan? Bos, hari ini juga ternyata Ulta 18 Putri Santoso. Harga awal 50 miliar. 100 miliar. 100 miliar. 110 miliar. 200 miliar. 200 miliar. Bos, kamu serius? Dia mungkin. Putri musuhmu. Kamu nggak merasa Pratama dan Santoso mirip? Keduanya jatuh karena investasi. Keluarganya mati atau terluka. Dia mungkin punya petunjuk. 210 miliar. 300 miliar. Ada lagi yang menaikkan. Terjual, selamat tuan. Lepaskan aku. Apapun syaratnya, aku akan terima. Kamu di sini masih punya hak, Nona Santoso. Kamu kenal aku? Kamu kenal aku? Kamu siapa sebenarnya? Kamu tak perlu tahu siapa aku. Kamu cukup tahu aku habiskan 300 miliar. 300 miliar? Aku akan membayarnya. Kamu bayar pakai apa? Keluarga Santoso 2 bulan lalu sudah bangkrut. Dan kamu muncul di lelang. Masih belum jelas. Mereka menjualmu untuk bayar utang. Nona Santoso pernah bunuh orang. Di sini tak bisa bunuh orang. Di sini mungkin, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Inilah titik terlemah manusia. 1 pukulan, langsung mati. Tuan, aku salah. Lepaskan aku. Nona Santoso, jangan tantang kesabaran pria. Kalau kamu terus bergerak, aku bisa kehilangan kendali. Dan kamu bisa terluka. Bos, aku kan masih minor. Jangan sampai aku dengar ya. Ikuti aku, berjuang terus. Terus teriak. Lepaskan. Lepaskan. Jangan dekat. Jangan. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Tuan, seberapa lama aku harus teriak begini? 2 jam ya. Lagi pula, aku memang istimewa. Demi membuat semua pelanggan puas, mereka pakai banyak cara. Akhirnya diberi banyak obat.
Sudah sadar? Ti. Satu malam bersenang-senang tanpa meninggalkan bekas. Berarti aku payah kan? Tuan, makasih. Malam ini tidak... Bagus, masih punya hati. Pinjam dulu. Sudahlah, jangan bertemu lagi. Siapapun kamu. Makasih untuk hari ini. Si kucing liar. Tuan Saputra, barang lelang Anda kabur. Wanita itu nakal. Perlu kami bantu untuk dididik. Anak kucing liar menggerayang. Baru seru. Kan? Tuan Saputra, selamat menikmati. Aku salah menilainya. Nona Santoso, sini. Mau meracuni ke? Tuan Saputra, menguras Anda. Benar, itu salahku. Aku minta maaf. Tapi Anda juga nggak kena, kan? Kau lihat, kalaupun aku tak buka pintu, mereka tetap bisa masuk. Semua tempat ini dikendalikan mereka. Dari mana kamu punya kepercayaan bisa kabur? Tuan Saputra, aku tahu Anda hebat. Tolong selamatkan aku. Jangan gerak. Mengingat hari ini aku sedang senang. Kuberikan hadiah dewasa. 3, 2, Bos, semua siap? Nona, sudah siap. Turunlah. Sakit. Nggak apa-apa. Tuan Saputra, aku nggak punya tempat pergi. Aku juga nggak punya uang. Tiket pesawatnya sudah kubeli. 1 jam lagi. Uang dari lelang tadi cukup untuk bayar utang keluarga Santoso. Mereka seharusnya tak akan mengejar lagi. Anggap saja ini 200 juta. Dan konsep cukup untuk kuliahmu selama 4 tahun. Lupakan semua, mulai dari awal. Kenapa bantu aku? Aku tak punya apa-apa untukmu. Angkat. Siap. Targetkan sasaran. Tembak. Sini. Anggap saja untuk menebus salah seorang anak. Apa? Pergilah. Tuan Saputra, terima kasih banyak. Aku akan ingat seumur hidupku. Kalau nanti ada yang perlu bantuan saya pasti akan berbakti sekuat tenaga. Ini bukan mainan anak-anak. Pergi.
Itu kan anak penipu itu. Katanya ayahnya bunuh diri saat kasusnya. Langsung dari gedung Santoso, langsung terjun. Berita itu sudah viral. Bunuh diri karena takut. Pantas saja keluarga Santoso kaya. Semua yang mereka makan dan pakai yang mereka boroskan, semua itu uang jerih payah rakyat. Benar-benar tak punya hati. Cepat, bakar semua ini. Cepat. Kenapa komputer ini lambat sekali? Sudah, jangan dihapus. Langgar saja harddisknya. Hentikan semua. Santoso Group diduga penipuan investasi dan penarikan dana publik ilegal. Sekarang, berdasarkan hukum, Santoso Group akan disita. Kubilang jangan bergerak. Hari ini, di gedung Santoso terjadi kejadian lombat. Bu, di berita katanya gedung kita loh. Katanya, yang lompat itu Direktur Santoso, Andy Santoso. Bu, bangun Bu. Bu. Kelas dimulai. Diam. Ya, duduklah. Kalian semua teman sekelas. Kita bertemu ini takdir. Semoga kalian tidak terpengaruh oleh hal jadi dan merusak hubungan. Bu Fani ada urusan mendadak. Hari ini saya penggantinya. Semuanya buka buku ke halaman. Ujian akhir minggu depan. Semoga kalian pulang belajar dengan baik. Selesai. Semester ini mau berakhir. Setelah kelas kita mau kumpul-kumpul. Kamu ada waktu? Kak, makasih ya sudah membela aku. Tapi aku ada urusan, jadi aku nggak ikut kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul bareng, itu jarang. Kak, kamu juga tahu kondisi ibuku. Aku harus jaga dia. Gimana kalau aku ikut kamu jenguk tante? Kamu seorang gadis, jaga tante nggak gampang. Gimana? Nggak usah, Kak. Aku bisa sendiri. Yaya. Kak, temanku datang. Aku duluan ya. Yaya, Kak Rizky itu dia naksir kamu ya? Apa kali? Dia kaya dan ganteng juga. Kenapa nggak diterima? Aku mana punya pikiran untuk hal ini. Sejak kejadian itu, ayahku tewas bunuh diri. Ibuku kena stroke dan jadi gila. Semua orang bilang ayahku melakukan penipuan dan skema ilegal. Sekarang aku cuma mau cepat cari tahu kebenarannya dan membersihkan nama ayahku. Oh ya, kamu sudah bilang ke Bu Wulandari? Sudah, aku bilang kakiku terluka. Kelas besok sore, kamu yang ngajar Aditya. Ya, aku tahu kamu merasa bersalah. Tapi, kalau dibalik kejadian ini benar-benar ada dalangnya, kamu cuma mahasiswa, gak akan kuat. Itu bahaya banget. Tenang, Indah. Sekarang, Pak Wulandari sudah ditangkap polisi. Di keluarga Wulandari tinggal Bu Wulandari dan anaknya yang 10 tahun. Gak akan bahaya. Baik, kalau ada apa-apa, bilang aku ya. Heyo. Kunci. Bos, setelah 2 tahun Anda kembali. Laras pasti kangen banget. Matahari Club juga menunggumu untuk kembali memimpin. Santai. Aku urus urusan pribadi dulu. Aku nggak kunci. Aku tunggu di bawah. Ada yang panggil aku. Bayu, ada yang mau bunuh Putri Santoso. Bos, urusan pribadi yang kamu maksud ternyata ketemu cewekmu ya? Di lengannya ada tato mata. Mungkin tanda dari suatu organisasi. Cari tahu. Siap.
Halo, Bu Lantari. Kamu siapa? Saya Indah Yuliani, teman Indah. Dia kesleo, jadi nggak bisa datang. Jadi saya gantikan dia untuk bimbing Aditya. Mari masuk. Indah sudah bilang. Aditya, lihat. Ini Bu Indah. Halo, Bu Indah. Halo Aditya. Bu Indah, kalian ke kamar Aditya saja. Nanti saya ada tamu lagi. Baik. Sana. Pak Saputra, silakan. Aditya, soal-soal ini kerjakan dulu. Bu Indah ke toilet dulu. Baik, Bu Indah. Pak Saputra, silakan. Jangkungannya, kok familiar banget? Pak Saputra, ada apa? Nggak apa-apa. Permata Pratama tertarik dengan air mata bintang yang ibu jual. Harganya pasti ibu puas. Pak Saputra, silakan. Entah keluarga Wulandari punya petunjuk atau tidak. Cari dulu saja. Ibu, permatanya aman. Air mata bintang ini adalah perhiasan kelas dunia. Sangat langka. Boleh saya tanya, kenapa ibu menjualnya? Ini... Maaf, saya lancang. Bolehkah saya pakai toilet ibu? Silakan Pak Saputra. Ruang baca Wulandari ternyata punya ruang rahasia. Pak Wulandari memang curang. Pak Saputra, sudah menemukan toiletnya. Bu Wulandari, dia datang. Saputra? Siapa dia? Kenapa dia menyelidiki keluarga Wulandari? Ibu? Ini 200 miliar, seperti yang kita sepakati. Terima kasih sudah datang Pak Saputra. Bu Indah, saya sudah selesai semua. Sudahlah, harus kembali lain kali. Ada orang di atas. Anak saya dan guru privatnya di atas. Transaksinya selesai. Kalau begitu, saya pamit. Ini kartu namaku. Kalau ada masalah, hubungi saya. Bukan hanya untuk jual beli perhiasan. Bos, gimana? Keluarga Wulandari memang ada masalah. Di ruang baca ada ruang rahasia. Sudah kuduga, kalau bos turun tangan pasti berhasil. Juga, saat selidiki ruang bacanya, aku menemukan ruang baca itu sudah diobrak-abrik. Sepertinya ada kelompok lain juga menyelidiki. Selidiki saja. Fokuskan pada guru privatnya. Namanya Indah. Biar saya yang urus. Oh iya bos, Raja kasih tugas baru. Targetnya Hendra Wijaya. Istrinya curiga dia selingkuh. Dan pindah Asep. Dia minta kita periksa HP-nya. Datanya sudah kukirim. Identitasmu kali ini bos kasino Matahari. Surya Pradana. Pak Wijaya, wanita yang Bapak panggil sudah datang. Bos, sudah ketemu Bu Indah. Namanya Indah Yuliani. Tapi hari ini dia nggak ke keluarga Wulandari. Tapi ada satu hal yang mungkin menarik. Indah Yuliani, teman baik Putri Santoso. Baik. Sini. Pak Wijaya, saya Indah. Indah sekali. Ini untukmu. Makasih Pak Wijaya. Eyo, lihat aku main. Silakan, Pak Pradana.
Pak Pradana, karena Dewi keberuntunganku sudah datang. Gilirannya biar dia buka untukku. Bagaimana? Pak Wijaya, saya nggak bisa main. Kalau kalah, jangan salahkan saya. Meremehkanku ya? Buka saja. Tunggu, ku dengar. Keahlian mengocok dadu sudah sangat mahir. Hari ini kita ganti cara mainnya. Bandingkan dadu kita. Yang poinnya kecil, bukan yang besar. Bagaimana? Tiga, 1. Kamu kalah. Menara tertinggi. Itu dia. Pak Wijaya, sepertinya cewek ini bukan Dewi keberuntunganmu. Dia Dewi keberuntungan untuk Bapak Pradana. Bisa membawa keberuntungan untuk Bapak Pradana. Itu juga kehormatan kami. Jika Bapak Pradana suka indah, biar indah menemani Bapak malam ini. Karena ini niat baik Bapak Wijaya, maka saya terima. Tak pernah dengar kalau Bapak Pradana tertarik pada wanita. Tak kusangka suka yang begini. Pergi sana, bisa dapat orang sehebat Bapak Pradana. Itu sudah bagus banget untukmu. Sini. Pradana, Pak Pradana, saya mau ke toilet. Silakan. Indah. Gak nyangka Nona Santoso punya identitas lain. Kita sama-sama. Harusnya aku panggil kamu Pak Saputra atau Pak Pradana. Putri, uang yang kuberi cukup untuk kuliah 4 tahun kan? Kamu butuh uang itu banget. Demi uang, rela dijual. Di hatimu, aku orang seperti ini. Iya, aku memang butuh uang. Aku kan nona miskin. Aku tak bisa hidup susah. Makanya, aku keluar untuk merendahkan diri. Apa urusanmu? Jangan ikut campur. Putri, apa aku terlalu baik padamu? Jadinya kamu sangka kalau mau dijual, kenapa nggak ke aku? Apa katamu? Mau apa? Turunkan aku. Kamu mau apa? Indah. Tunggu sebentar, biar aku jelaskan. Selidiki kematian ayahku. Ayahmu bunuh diri. Polisi sudah memutuskan. Aku nggak percaya. Kamu pasti tahu apa yang terjadi pada keluarga Santoso. Sekali malam, keluarga Santoso hancur. Uang habis. Ibuku jadi gila. Aku nggak percaya semua ini hanya saingan bisnis biasa. Pasti ada yang sengaja menyerang keluarga Santoso. Kamu curiga, Hendra Wijaya? Aku nggak tahu. Tapi aku pernah lihat dia dan ayahku ngobrol bisnis. Aku rasa sangat misterius. Pasti ada masalah. Ini bukan urusan anak kecil. Aku sudah dewasa. Orang tuamu saja tak berdaya. Kamu seorang gadis tak berkuasa. Bisa apa? Kamu tahu kalau begini sangat berbahaya. Selama aku masih hidup, pasti akan cari tahu kebenarannya. Kamu gak apa? Nggak tahu. Nggak beres. Panas. Tadi di luar kamu makan apa? Mereka memberiku segelas minuman. Sini, minum ini. Ini apa? Ngapain banyak tanya? Mau minum nggak? Nggak minum, ganti orang. Aku minum. Cuma segelas. Nggak mungkin meracuniku. Tenanglah.
Sialah Raka, jadi begini juga, dipancing gadis kecil. Dingin. Sudah sadar? Dulu, aku sekarang. Kita imbang. Begini baru imbang. Kok kamu juga luka? Dasar tak tahu diuntung. Ini semua demi kamu. Bukan urusanmu. Jadi, kamu sebenarnya siapa? Kenapa malam ini kamu ada di sini? Aku dari perusahaan keamanan utama. Bos kasino menyewakanku untuk urus sesuatu. Keamanan utama. Minta tolong kamu selidiki kematian ayahku. Apa aku bisa sewa kamu? Omonganku hari ini jadi. Ada yang aneh, bukan tugasmu untuk selidiki. Gak sayang nyawa. Belum cukup pelajaran hari ini? Lagi pula, aku tak punya apa-apa. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Mati pun harus tahu kenapa. Aku salah menilaimu. Berani juga. Makasih ya hari ini. Ingat, aku tak bisa selalu menyelamatkanmu. Bos, kamu sering menyelamatkannya. Ini bukan gaya kamu. Dan Nona Santoso ini, dia bukan kucing manja. Beraninya dia membasuhmu. Dia cuma lebih berani sedikit saja. Lagian, kamu malah bilang kamu dari perusahaan keamanan. Kita kan organisasi keamanan kelas dunia, bayangan hitam kan? Bos besar aja sudah semi pensiun. Kamu namanya wakil, tapi sebenarnya sudah jadi pemimpin bayangan hitam. Kamu bohongi gadis kecil begini, gak enak kan? Omong kosongmu kok banyak banget. Mas mana? Malam ini aku temani Kak Raka. Kamu keluar dulu. Matahari Club sudah miskin. Aku baru pergi setengah tahun, mana jual wanita. Gak cukup buat kalian. Kak Rak, berapa tamu yang punya permintaan khusus? Matahari Club tak bisa melawan. Matahari Club tak bisa melawan, tapi aku bisa. Ini perintah raja. Kau gunakan raja untuk menekan aku. Bukan begitu, Kak Raka. Kamu tahu, asal kau bicara, aku milikmu. Di tempatku, jangan ada bisnis macam ini. Paham? Baik, Tuan. Hanya. Ikut saja Laras. Kalian berdua bisa jadi sekongkol. Matahari Club jadi milik kita. Orang pikun gak cocok pakai idiom. Jangan dipikirin hal ginian. Hendra Wijaya. Tenang, aku sudah pasang program di HP-nya. Kita bisa monitor setiap pesannya, setiap teleponnya, dan juga real time. Tapi HP-nya bersih banget. Bersihnya agak aneh. Maksudmu? Istrinya minta kita cari bukti selingkuhnya dan rekam transfernya. Tapi HP-nya jangan tanya foto wanita. Bahkan gak ada foto mesum. Oh bukan, gak ada apa-apa. Rekam chat, rekam telepon, semua kosong. Hendra Wijaya.
Putri bilang, dia lihat dia dan Andi Santoso berada bersama. Sangat misterius. Dia seharusnya terkait kasus Santoso, bahkan kasus Pratama. Semua terkait. Lanjutkan. HP Hendra Wijaya, baru dapat SMS. Aku sudah pantau. Halo? Lusa aku ada urusan. Iya. Sku, suruh aku ke Jalan Kenari nomor 4 untuk urusan bisnis. Cewek, di sini kan pajama party. Nggak seksi, nggak boleh masuk ya. Ada gunting. Jimmy, oke kan? Maaf ya, masih nggak bisa. Jimmy, oke kan? Silakan. Waduh, kok ini nggak bisa dihindari ya, bos? Jangan-jangan dia sengaja datang untukmu. Awasi dia. Kamu nggak pernah senyum begitu padaku. Siapa wanita ini sebenarnya? Ini Arya, di dunia ini ada semua orangnya. Ada yang bayar untuk curang, dasar. Indah, ceritain dong. Waktu itu kan aku ke Matahari Club untuk melayani klien besar. Ternyata ada cewek yang menghalangiku. Dia kasih aku 10 juta, minta aku pergi. Lalu dia masuk sendiri. Menurutmu dia gila kan? Tapi aku dapat 10 juta gratis. Katamu apa? Kamu Indah? Iya, kamu siapa? Kamu Indah? Iya, kamu siapa? Pak Wijaya, ya Indah. Indah. Sialan, berani bohongi aku. Maaf, bukan sengaja. Permisi, ada apa? Nggak apa-apa. Tenang saja. Orang Pradana itu sudah kami selidiki. Dia cuma orang kaya bodoh. Dia cocok jadi agen berikutnya. Andi Santoso berkhianat. Grup kami rugi besar. Kalau ada masalah lagi, kamu tahu akibatnya. Baik, Tuan Muda Adi. Akhir-akhir ini, saya bertemu seorang wanita yang menyamar jadi pelat. Saya khawatir akan ada masalah. Siapa? Siapa di sana? Siapa di sana? Ternyata kucing. Untung saja. Bodoh, nanti kau mati gara-gara wanita. Sudah ku tahu. Jangan ada aksi. Tunggu aku hubungi lagi. Mengerti. Sampaikan salam kepada Bapak Aditya Senior. Bos. Dia ketahuan. Habisi dia. Jangan kelihatan. Siap. Ya. Aku bertemu kamu di sini. Aku tak heran. Sudah keempat kali aku selamatkan. Yang ketiga kan? Kok kamu di sini? Harusnya aku yang tanya. Kok kamu tahu Hendra Wijaya di sini? Aku pasang wiretapping di dia. Tapi aku nggak tahu kapan dia datang. Jadi aku nunggu dia seharian. Wiretapping. Kamu ngapain? Karaka. Bagus, juga bawa pisau. Bayu sudah kembali. Pakai.
Mulai sekarang, kamu harus tetap di sisiku. Lepaskan aku! Kalian siapa? Tahu siapa aku? Beraninya menculikku. Kayaknya kamu masih nggak ngerti situasinya. Kalau kami nggak selamatkan kamu, kamu sudah ketemu kakek nenekmu. Jangan kira aku nggak tahu. Orang-orang itu jelas-jelas kalian yang kirim. Masih mau bohong? Siapa? Jalan. Pakai saja otakmu yang sebesar biji kacang untuk berpikir. Baru saja kamu bilang ke dia ada wanita yang selidiki kamu. Baru saja kamu diincar. Mana ada kebetulan semacam itu. Dia ini pembunuhan untuk membungkam. Kalian memantauku, juga menguntitku. Nyata ada masalah. Kamu punya dua pilihan. Pertama, katakan siapa mereka. Kedua, kau dikembalikan. Kesabaranku terbatas. Kamu punya 5 detik. 5, 4. Aku bicara. Tapi, aku punya syarat. Tak ada yang pernah berani menawar denganku, Bayu. Aku cuman mau hidup. Aku akan kasih tahu semua yang aku... Semua panggil dia Tuan Muda Aditya. Kayaknya dia marga Aditya. Soal namanya, aku sungguh tak tahu. Berani main-main. Enggak kok. Tiap kali dia datang, selalu pakai topeng. Lagian, selalu dia yang hubungi aku. Aku nggak bisa nemuin dia. Di atasnya ada Bapak Aditya Senior, tapi sudah lama pensiun. Waktu aku masuk, Tuan Muda Aditya sudah ada. Mereka itu pekerjaannya apa? Di dalamnya, apa peran? Aku cuma bantu mereka cari orang kaya yang serakah dan bodoh. Mereka sebut orang-orang ini sebagai ejen. Aku cuma makelar. Soal yang lain, mereka juga takkan kasih tahu aku. Aku juga enggak mau tahu. Aman. Jadi, targetmu selanjutnya Marga Pradana? Iya, dia bos Matahari Club, Surya Pradana. Kamu bilang dia kaya, serakah, dan bodoh. Ya, aku awasi dia sudah lama. Matahari Club ini laku buruk, tapi dana-dananya selalu mengalir. Surya Pradana ini jarang muncul. Tapi tiap kali dia muncul, krisis keuangan Matahari Club malah makin parah. Andy Santoso, bagaimana dia mati? Aku cuma tahu dia ejen sebelumnya. Soal yang lain, aku sungguh tak tahu. Soal keluarga Pratama Kutajaya, apa yang kamu tahu? Keluarga Pratama? Keluarga Pratama apa? Aku nggak tahu. Aku baru kenal Tuan Muda Aditya 2 tahun ini. Semua yang harus kuungkap sudah kubilang semua. Kalian bilang akan menjamin keselamatanku. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Siapa bilang akan menjamin keselamatanmu? Kalian tidak punya prinsip. Kalian mau apa dengan dia? Orang seperti Hendra Wijaya, pembunuh dan perampok, pengancam dan penagih, tak ada kejahatan yang tak dia lakukan. Jadi, kalau jatuh ke tanganku, tentu saja aku akan mematahkan urat kakinya, memotong urat tangannya, lalu mengulitnya. Aku bukan penjahat liar. Tentu saja akan kuberi. Kamu mikir apa sih? Kamu juga dengar tadi. Aku tahu kalau seayahku pasti ada yang aneh. Putri, kamu sudah tahu, kasus keluarga Santoso sangat rumit. Harusnya kamu serahkan saja ke polisi. Hentikan permainan detektifmu. Tapi aku sudah membuka celah dari geng penjahat. Aku tak mungkin menyerah sekarang. Nona Santoso, kamu sudah terbongkar. Kamu tahu, situasimu sangat berbahaya. Aku mau menyewa kamu untuk selidiki kasus keluarga Santoso. Kamu mau sewa aku? Kamu punya uang berapa? Aku mahal. Sisa hidupku semua selidiki. Atau kalau kamu mau nyawaku, boleh juga.
Nona Santoso, kami tak punya waktu untuk ikut main-main. Silakan. Kenapa memutuskan menjual villa ini? Pak Saputra, saya tahu Anda orang yang hebat. Villa ini untuk Anda. Lalu, apa yang Anda mau dari saya? Antarkan saya dan anak saya ke luar negeri dengan aman. Saya hanya sekretaris grup perhiasan. Anda salah orang. Pak Saputra, kita bicara terus terang. 3 tahun lalu, di pameran perhiasan, saya pernah bertemu sekretaris asli Permata Pratama Group, Rian Saputra. Anda bukan Rian Saputra. Anda mendekatiku, juga punya tujuan lain. Bu Wulandari, Anda sungguh buatku terkejut. Saya tak mau tahu detailnya. Belakangan, saya merasa diikuti. Kasus Santoso rumit. Bapak Wulandari terlalu terlibat. Saya dan anak saya, kalau tetap di sini, bisa berbahaya. Soal Santoso, apa yang kamu tahu? Saya tak tahu apa-apa. Mama, mau ke toilet. Maaf, saya permisi. Maaf lama. Bu Wulandari, saya terima syarat Anda. Saya akan beli villa ini dengan harga asli, sebagai jaminan untuk kalian. Saya juga punya syarat. Bos, kok belum tidur? Menunggu mangsa. Halo Indah, kapan Cita mengajar Aditya lagi? Ya, Bu Wulandari bilang dia dan Aditya mau ke luar negeri. Jadi kita nggak perlu mengajar lagi. Apa? Malam ini, kesempatanku terakhir. Jalan surga tak kau ambil, malah nekat masuk neraka. Maaf, bukan. Aku nggak sengaja masuk, aku tersesat. Ternyata kamu yang beli rumah. Hari itu, Bu Wulandari bilang, tamu yang juga kamu. Kalau takut hantu, kenapa malah nekat masuk? Pintu sudah kusisakan. Kenapa malah merangkak masuk? Bahaya sekali. Kamu juga selidiki Hendra Wijaya dan keluarga Wulandari. Kenapa? Perusahaan kami disewa istri Hendra Wijaya untuk menyelidiki. Diduga selingkuh dengan Bu Wulandari. Jadi kami datang menyelidiki dan bertemu kamu. Kebetulan. Jadi sebelum Bu Wulandari pergi, apa dia bilang sesuatu? Dia bilang ini salah paham. Dia dan Hendra Wijaya tidak ada hubungan. Lalu kenapa dia pergi? Suaminya di penjara. Kalau di sini hanya akan dicemooh. Demi anaknya, dia jual asetnya di sini, lalu pergi. Kalau begitu, Bu Wulandari dan kasusmu sudah tidak ada hubungannya. Kenapa kamu membeli rumah ini? Putri, kamu menginterogasiku? Bukan itu maksudku. Aku baru pulang. Butuh tempat tinggal. Kebetulan dia lelang murah. Aku jadi membantunya. Ada masalah? Enggak. Tidak. Kalau masih ada pertanyaan, tanya saja. Aku akan jawab semua. Siapa nama aslimu? Raka Pratama. Ini panggil aku Kak Raka saja. Tapi kasus Hendra Wijaya dan keluarga Wulandari, petunjuknya putus.
kita nanti, apa kita masih akan bertemu lagi? Bukankah kamu mau menyewakanku untuk selidiki kasus keluarga Santoso? Kamu setuju? Tapi aku tak punya apapun untukmu. Aku setuju, tapi kamu juga harus setuju satu syaratku. Tetaplah di sisiku, jangan berkelana. Baik? Aku sudah di neraka, tapi akan kujaga kau selamanya di dunia. Ternyata dia yang ditunggu. Laras, kok kamu kesini? Karaka, kenapa kakak tidak tinggal di Matahari Corp saja? Kamar kakak aku simpan untukmu, tiap hari dibersihkan. Aku nggak suka diawasi. Aku enggak. Kak Raka. Kok dia di sini? Dan pakai bajumu? Aku terima jasa darinya untuk selidiki kasus Santo. Bisa ikata dashi? Agak nggak bisa. Kamu tahu, aku mahal. Karena kamu nggak punya uang, urus saja kebutuhan harianku. Coba? Iya, di antara kita hanya ada transaksi. Baik, aku akan berusaha. Ayo, ku bawa ke sekolah. Kasihan Laras kecil, cuma bisa lihat saja. Kalau berani, lawan bos besar sana. Kenapa? Tertarik ya? Aku belum pernah lihat ini. Sini, aku ajak. Ingat, 3 titik segaris. Tubuhmu harus stabil, baru tembak. Gimana? Kena ya? Jatuh. Wah. Aku kena jantungnya. Ingat, jangan pernah arahkan senjata ke teman. Maaf, aku nggak akan lagi arahin senjata ke kamu. Aku keluar dulu ya. Have fun. Halo, saya Putri Santoso. Ini pertama kali kita kenalan. Kenalan secara resmi ya. Saya Bayu. Jadi, itu bukan nama aslimu kan? Tentu bukan. Di perusahaan kami, semua pakai nama panggilan. Bos besar kami namanya Raja. Bos besar kalian yang dulu namanya Raja. Kamu namanya Bayu. Jadi Karaka namanya Putri Malam.
Benar, tapi jangan pernah panggil nama panggilannya di depannya. Bos besar bisa. Ya, meskipun Kak Raka sok suci, sok sopan, tapi jangan pernah jatuh cinta padanya. Idiomu ini diajari siapa? Kalian berdua asik sekali ya. Bayu lucu banget. Jangan sampai kamu jatuh cinta padanya. Kenapa kamu bilang begitu? Karena yang ngejar bos besarku, antriannya sampai ke Jakarta Selatan. Kamu pegang nomor antrian cinta, mungkin sampai tua, nggak keurutan. Oh, benar. Jadi, wanita tadi pagi itu, apa hubungannya dengan Kak Raka? Oh, dia ya, namanya Laras. Bos besar Matahari Club. Dia suka Kak Raka. Wanita cantik dan kaya raya. Bagaimana aku bisa menyainginya? Sudah larut. Aku pulang istirahat dulu ya. Menghindariku. Bos. Roda, takdir ada petunjuknya. Bos, tebakanmu benar. Paman dan tante memang meninggalkan pesan di kalungnya. Di tulang kalungnya tertulis 31.223, 121.5053, 2 deret angka. Coordinate. Bagus. 2 deret angka ini masing-masing adalah koordinat. Itu menunjuk ke brankas pribadi ini. Paman dan tante kemungkinan besar menyimpan sesuatu di dalamnya. Bagaimana cara membuka brankasnya? 1 sidik jari, 1 kunci. Setelah keluarga Pratama jatuh, paman dan tante menggunakan aset keluarga Pratama untuk melunasi utang. Brankas ini kemungkinan besar paman dan tante membukanya atas nama orang lain. Kita perlu menemukan orang ini. Kita juga perlu menemukan 1 kunci. Ditambah kunci pengurusnya, 2 kunci ini bersama baru bisa dibuka. Bos, coba ingat lagi. Dulu paman dan tante, apa ada memberi petunjuk lain? Sebelum Pratama jatuh, yang terakhir tinggal supir, Budi Santosa. Dia punya anak bernama Tony Santosa. Hari tahu. Siap. Hah? Ya, kamu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, cuma boneka plastik. Nggak apa-apa. Anda aku, nggak apa-apa. Tidur di kamarku. Istirahat ya, aku dan Jay ada urusan. Terus, kamu tidur di mana? Kenapa? Kamu mau tidur bareng aku ya? Enggak kok. Tenang saja, malam ini aku tidur di kamarmu. Aku akan periksa baik-baik. Makasih. Malam. Malam. Bos, kita baru pindah kemarin. Aku belum sempat pasang CCTV, tapi kemungkinan besar Laras yang melakukannya. Kita panggil Laras saja. Nggak usah. Bos, kamu biarkan dia begitu saja. Jangan-jangan kamu punya niat buruk padanya. Anggap saja ini peringatan dari dalam kasus Santoso untuk Putri Santoso. Bagus juga bener rasain dia. Biar dia tahu diri. Jangan bikin masalah lagi. Soal Laras, pecat dia dari Matahari Club. Kembalikan ke Raja. Bos, aku harus ingatkan kamu. Raja mau kamu mengambil alih bayangan hitam. Kamu dan Putri Santoso tidak cocok. Raja juga tak akan izinkan kamu begitu. Benar. Hanya saat dia di sisiku, aku baru bisa merasakan kehidupan ini. Laras, kamu keterlaluan. Kak Raka,
Dulu, tiap hujan, kamu pasti sakit kepala sebelah. Dulu aku yang pijat kamu. Begini kamu lebih nyaman. Ya. Kamu bukan lagi Nona kayak Nona Santoso. Mereka sepasang sempurna, cocok sekali. Jangan di sini berhayal. Sudah siap? Aku antar. Nggak usah. Kamu kan penagihku. Masa tiap hari kamu antar? Aku naik angkot saja. Cukup. Lanjut saja. Semalam masih baik-baik saja. Kenapa hari ini? Kak Raka. Raja menyisipkanmu di sisiku. Aku sudah menutup mata. Tapi kamu salah besar mengusik orangku. Kenapa? Jelas aku yang duluan di sisimu. Jelas aku yang temani kamu melewati masa terberatmu. Semua aku. Bertahun-tahun, aku tak pernah lapor ke Raja soal kamu. Kenapa kamu gak percaya aku? Kamu punya 3 hari. Pergi dari Kota Jaya. Ini minumanmu. Mbak, capek kerja ya. Ikut abang aja. Abang jamin kamu hidup enak. Nggak usah capek kerja lagi. Hei, cantik. Jangan cuek dong. Kerjaannya sudah bikin capek, malah ketemu orang gila. Mereka 3 ini tiap hari datang, tiap hari cari masalah. Maaf ya, kalau orang sepertimu nggak bisa saya layani. Hei. Ngomongnya kok gitu, pakai baju begini ke bar. Ngapain sok suci? Bilang, berapa malamnya? Kami ini bisa bikin kamu senang. Jaga mayat 8 juta, menangis tambah 5 juta, kremasi tambah 3 juta. Jadi malam ini di antara kalian siapa yang mati duluan? Berani ngerjain aku? Lepaskan! Ngapain nggak mau ya? Aku. Senang kerjasama, Pak Pertama. Ya, dalam bahaya! Henya, dasar brengsek. Berani ya kamu ngomong gitu? Bos, dia Bapak Aditya, preman. Kita nggak bisa melawan dia. Pak Aditya. Maaf, kami tidak tahu diri. Kami pergi sekarang juga. Oh iya, Kak Rizky juga marga Aditya. Tapi Hendra Wijaya juga bilang, Tuan Muda Aditya cuma sebutan. Bisa jadi bukan marga Aditya. Ya, jangan berhayal. Ya, kenapa? Gak apa-apa, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ini namanya nggak apa-apa. Cuma luka kecil. Mungkin tadi nggak sengaja kena botol. Kamu nggak apa-apa. Ayo, aku obati. Nggak usah, Kak. Dia nggak mau ikut kamu. Kamu siapa? Ya. Bilang siapa aku? Di sekitarmu banyak sekali wanita hebat. Aku siapa bagimu? Dia sepupuku yang jauh. Halo Kak, saya kakak tingkat Yaya, juga pembimbing kelasnya. Yaya terluka. Biar saya obati. Ayo. Kakak sepupu. Kamu yakin? Repot banget kalau harus jelasin. Tapi tenang aja. Aku pasti nggak akan biarin orang lain salah paham soal kita. Kamu...
lagi marah sama aku. Maafkan kami, Kak Rizky. Cewekku, nggak usah ikut campur. Yuk. Lepasin. Oh. Berhenti! Kamu nggak lihat, Yaya nggak mau ikut kamu. Mingju. Ganteng. Kamu kan tampan, kenapa nempel sama yang nggak sepadan? Gila. Biar aku sendiri. Yaya, hari ini kamu sudah menolakku keempat kali. Kesabaranku ada batasnya. Maaf, kamu kaget ya? Tuan Pratama, makasih untuk hari ini. Tapi begini, Kak Laras... kamu menyakitkanku. Apa hubungannya dengan Laras? Tadi aku sudah melihat kalian bersama. Kamu bahkan cium dia pagi ini. Kapan aku bersama Laras? Kalian tidak bersama? Kamu cemburu? Jadi, tadi kamu di depan banyak orang cium aku. Kamu suka aku? Kakak tingkatmu itu bukan orang baik, tatapannya aneh. Dia kakak tingkatku. Aku lebih kenal dia. Kamu suka banget sama dia. Demi dia, kamu bahkan gak berani panggil Kak Raka. Malah panggil aku Tuan Pratama. Apa hubungannya dengan dia? Jangan cari-cari alasan. Sayang, dengarkan aku. Aku pusing. Hari ini, biar aku manfaatkan lagi kelembutanmu. Pov. Istirahatlah. Pov. Bagaimana dengan kakak tingkat Putri Santoso? Namanya Rizky Aditya. Dia pemilik bar itu. Tatapannya tidak biasa, bukan seperti mahasiswa. Sepertinya sudah lihat darah. Dan dia Marga Aditya. Kali tahu. Baik, bos. 3 hari lagi hari peringatan paman dan tante. Siapkan untukku kue stroberi dan bir. Sudah dipesan, tapi mulai besok aku ada tugas raja. Jadi nggak bisa temani kamu. Tuan Muda. Cepat, selidiki orang Pratama itu. Akan kubuat dia menderita. Baik, Tuan Muda. Ayah, ibu. 10 tahun. Roda takdir. Akhirnya ku cari. Kasus keluarga Pratama juga sudah terbuka. Aku yakin segera... Ayah, ibu, tenanglah. Aku pasti akan membawa mereka ke pengadilan. Wanita itu keras juga ya. Kepalaku sampai dijahit beberapa jahitan. Bener juga. Kulitnya halus banget. Aku masih bisa merasakannya. Halusnya. Si Jalang itu masih seger banget. Suatu hari nanti, aku akan habisi dia. Tuan. Bos cukup, bos, kami salah, ampuni kami. Enya, jangan sampai kulihat kalian lagi. Baik.
Halo, Kak Raka. Halo Nona, pemilik HP ini mabuk. Bisa tolong Nona jemput dia? Baik, aku langsung ke sana. Bang Raka, kita tumbuh bersama dari kecil. Kenapa kamu gak lihat aku? Gak apa-apa. Kamu di sini, biar aku yang mendekat. Kalaras. Pulang saja. Malam ini aku jaga Kak Raka. Kalaras, biar aku yang antar dia pulang. Kalaras, tunggu! Raka, lihat dirimu. Kamu ubah aku jadi apa? Dasar gak tahu diuntung. Beraninya mau orang lain membawaku pergi. Kenapa setiap bertemu, kamu selalu terluka? Kali ini, apa karena Kalaras? Kak Rizky. Ya, kamu ada waktu nggak? Aku mau... Maaf ya Kak Rizky, malam ini aku sudah ada janji, lain kali saja. Halo Kak Raka. Putri Santoso dibawa pergi. Tidak tahu pihak mana. Bayu, Yaya celaka. Kirim lokasinya. Apa? Bos, tunggu sebentar. HP Yaya lokasinya masih di kampus. Tapi pelacak di tas Yaya menunjukkan di pabrik tua di pinggir kota. Alamatnya sudah kukirim. Kak Laras, kamu mau apa? Waktu aku umur 15 tahun, di bayangan hitam aku bertemu Putri Malam umur 15 tahun. Mulai sekarang, kalian berdua adalah musuh. Ingat, bayangan hitam tak membiarkan sampah. Makan malam cuma 1. 5 menit, yang menang yang dapat. Mulai. Tiga bulan sebelum bertemu dia, hampir setiap hari aku hidup seperti ini. Ada yang menang, tapi kebanyakan kalah. Setiap hari aku kelaparan. Dan dia adalah orang pertama yang mau membagikan hadiahnya untukku. Aku yatim piatu sejak kecil. Dijual ke pedagang manusia berkali-kali, lalu masuk bayangan hitam. Saat dia menolongku, aku tahu, aku akan mengikutinya seumur hidup. 8 tahun. Kita selalu bersama. Aku tahu dia punya dendam yang dalam. Aku bantu urus Matahari Club untuknya, agar dia bebas. Aku tahu, saat hujan, dia akan kena migrain. Aku belajar sendiri terapi Tiongkok untuk memijatnya. Dia suka memakai baju hitam, karena dia sering terluka. Tapi dia tak suka melihat darah. Dia bilang aku cantik pakai kipau. Seumur hidupku, aku tak pernah pakai baju lain lagi. 8 tahun. Kita bersama 8 tahun penuh. Tapi tak sebanding kalian berdua yang baru beberapa bulan. Jawab aku, kenapa? Jadi, ini semua kenapa? Kak Laras, kamu salah paham. Kak Raka semalam cuma menganggapku kamu. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Apa katamu? Benar. Kak Raka dari lelang setelah menyelamatkanku. Kami berdua tak pernah bertemu. Lalu di Matahari Club. Kamu juga tahu. Mana mungkin?
Lagi, bayangan hitam itu apa? Dia punya beban apa? Aku nggak tahu apa-apa. Dia bilang namanya apa? Dia bilang dia siapa? Raka Pratama, keamanan utama. Bagus, Raka Pratama. Bagus, keamanan utama. Kak Laras, Putri Malam datang. Kamu tahu kita tak bisa menahannya lama. Kak Laras. Kak Laras, ini semua salah paham. Kita bicara saja pasti beres. Aku juga bisa pergi. Aku janji nggak akan mengganggu kalian lagi. Aku bisa pergi. Raka, kamu berkorban banyak untuknya, sampai terluka parah. Tapi tak bilang apa-apa padanya. Ternyata cinta sejati begini, menyerahkan segalanya untuknya, tapi tak perlu balasan dari dia. Dengar Yaya, dia tak cinta kamu. Dia dingin, takkan cinta siapapun. Aku kasih tahu lagi, nama aslinya Raka Pratama, bukan Raka Pratama. Dia juga bukan kepala keamanan. Dia pemimpin bayangan hitam. Aturan bayangan hitam. Kapan boleh senjata menghadap saudara sendiri? Putri Malam. Kak Laras menyelamatkan nyawa kami. Maaf, serang. Bisa tolong suruh mereka berhenti dulu. Bisa berhenti. Tahu nggak kenapa dia semalam mabuk? Karena semalam hari kematian orang tuanya. Dan setiap tahun hanya hari ini dia membiarkan dirinya mabuk. Aku kasih tahu lagi, patung di lemari kamarmu aku yang taruh. Dia tahu tapi nggak marah. Suruh mereka berhenti. Aku mohon. Berhenti. Laras, jangan arahkan senjata ke dia. Karaka, masih ingat pertemuan pertama kita? Sudah lama, nggak ingat. Dulu kita janji hidup mati bersama. Kapan sebenarnya kamu mulai mengkhianatiku? Kita hanya rekan. Aku cuma mau di sisimu. Kenapa kau tak tinggalkan satupun harapan untukku? Kenapa kau harus mengembalikanku kepada raja? Aku tak bisa memberimu apapun. Kalau aku bunuh dia hari ini... Jangan paksa aku melawanmu. Yaya, tadi aku bohong. Sebenarnya dia cinta kamu. Aku cuma sedikit menakuti kamu. Dia langsung mau mengusirku. Setelah dia pulang, orang pertama yang dia temui itu kamu. Setiap luka di tubuhnya, semua untuk menyelamatkanmu. Apa katamu? Dia hidupnya terlalu berat. Janji, jaga dia baik. Sampai jumpa. Kak Laras, pegang aku erat. Jangan nekat. Kak Raka, aku hanya mau menebak sedikit kesempatan. Menebak perhatianmu padaku. Tapi di hadapanmu, aku tak punya kesempatan. Kak Laras, kodok 3 kaki memang susah dicari. Tapi pria berdua kaki masa susah dicari. Hidup itu yang terpenting. Ya, kok aku baru sadar. Kamu manis banget. Tapi sekarang aku tak punya kesempatan lagi. Kalau kalian bahagia, jangan kasih tahu aku. Kalau enggak, aku takkan tenang. Jangan ngomong kosong. Karaka, mereka semua aku ancam. Lepaskan mereka ya. Laras, cepat naik. Awas. Lepaskan, nanti kita mati. Aku bisa pergi. Raka, Yaya. Yaya, lepaskan aku. Yaya, damn. Untung aku sempat. Yaya, 「
kalian ini pergi bantu pasukan. Kok jadi begini? Siapa yang duluan? Clara. Ya. Mereka berdua. Mengharukan sekali. Kalau bukan karena hari ini aku lihat drama kalian, aku bisa saja terharu melihat kalian. Anu, bos besar. Awalnya, aku sungguh tak sengaja tak menolongmu. Kak Dewi melarang. Lukaku tak parah. Periksa mereka dulu. Aku naik dulu. Tuan muda. Jadi, dia Pratama. Namanya Raka Pratama. Ya, dia dari Bayangan Hitam Internasional, posisi 1. Raka Pratama adalah identitas lain, pendiri Permata Pratama Group. Pratama. Kenapa nama keluarga ini terasa familiar? Tuan muda, 10 tahun lalu, keluarga Pratama. Tak kusangka kecelakaan itu. Dia ternyata selamat. Saja. 10 tahun lalu aku bisa membunuhnya. 10 tahun kemudian, aku bisa membunuhnya lagi. Kalau dia tahu orang yang dia cintai itu musuhnya, menurutmu, apa ekspresinya? Berapa banyak dia tahu? Lata! Ya, lihat aku. Tadi kamu panggil aku Raka. Iya, Kak Lara sudah kasih tahu. Namamu Raka, bukan Raka Pratama. Kamu bos besar Bayangan Hitam, bukan kepala pengawal. Jadi ini semua harusnya aku kalau tidak aku bisa langsung lupakan. Maaf ya, sengaja sembunyiin ini. Nggak apa-apa, lagian aku bukan siapa-siapa untukmu. Kamu masih penagih hutangku. Maaf ya, banyak hal yang tak bisa kubilang untuk melindungimu. Masalahnya lebih parah dari yang kukira. Di matamu, orang gadis kecil hanya bisa dilindungi. Aku sama sekali tak bisa berjuang bersamamu, kan? Aku yang butuh kamu. Aku tak bisa tanpamu. Kamu tahu, saat aku melihatmu diculik dan Laras menodongkan pistol, betapa menyesakannya aku. Aku yang membuatmu dalam bahaya. Aku nggak butuh. Maaf ya. Raka, kamu curang. Sekarang bahkan Kak Raka pun tak dipanggil. Kak Raka. Aku boleh masuk sekarang? Dr. Zaki, cepat masuk. Dua tulang rusuk patah. Tulang tangan kiri retak. Anak muda ini harus jaga kesehatan. Dan soal itu juga, sekalian ini harus sabar ya. Soal apa? Bukan seperti itu, Dr. Zaki. Oh, Kak Laras. Dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Dia lukanya tembus di lengan. Sudah ditangani. Sini, biar kau lihat tanganmu. Ya, aku kangen banget masakanmu. Sejak kalian terluka, bos besar melarangku memasak. Aku muak banget makan makanan delivery. Duduk, sini. Kamu lagi masa pertumbuhan, makan yang banyak. Bos, Kak Laras dipanggil Raja kembali ke negeri Mutiara. Pembunuh terakhir itu... Aku baru ingat, ada urusan. Mulai sekarang, semua info soal kasus ini, Putri Santoso boleh tahu. Pembunuh terakhir itu, kita sengaja melepaskannya. Ternyata, akhirnya dia masuk Aditya Group. Tapi Aditya Group, keamanannya ketat banget. Orang kita nggak bisa masuk. Aditya Group? Benar, Aditya Group itu pengembang properti terbesar di Kota Jaya. Coba tebak, siapa sebenarnya pengendali utamanya? Kakak tingkatku, Rizky Aditya. Benar, aku punya alasan untuk curiga. Kalau dia itu Tuan Muda Aditya yang disebut Hendra Wijaya. Lagi pula, Aditya Group itu perusahaan swasta. Keamanannya, orang kita malah nggak bisa masuk. Ini sangat mencurigakan. Tapi, kita kurang bukti kunci. Ya,
Akhir-akhir ini, hindari kontak langsung dengannya. Aku takut kamu ketahuan. Aku lagi liburan, seharusnya nggak akan ketemu dia. Anak sopir yang kalian maksud juga sudah ketemu. Dia bekerja di perusahaan berangkas pribadi. Selanjutnya, kita bisa fokus investigasinya. Dan lagi, kunci berangkas itu ada petunjuknya. Anak Sopi? Kunci berangkas? Nanti ku jelaskan. Dasar payah. Yang satu cuma main cinta, yang satu cuma makan lollipop. Pendidikan bayangan hitam bertahun-tahun, malah sia-sia. Kenapa dia menghindariku? Lalu, kamu itu siapa baginya? Pacarnya. Kamu sudah nembak dia. Lalu, dia nembak kamu. Belum juga. Lihat, bagaimanapun juga, kelakuanmu sekarang itu pelecehan. Pelecehan, paham? Bukan, kita sudah ciuman. Banyak kali. Sudah abad 21. Memangnya cuma ciuman. Harus bertanggung jawab sama kamu. Lagi pula, Yaya itu... Kamu lebih tua 7 tahun. Badannya penuh luka. Hanya pakai hitam. Bagaimanapun juga, kamu cuma seorang konyol, tua, pria, orang. Pelecehan, pria tua. Kakek. Jangan lihat. Keluar. Selama ini, kenapa menghindariku? Enggak. Maaf. Aku sakitkan kamu. Kamu pikir aku melecehkanmu? Apa? Kamu pikir aku lebih tua 7 tahun? Aku tua. Tunggu. Kenapa kamu berpikir begitu? Yaya, aku cinta kamu. Aku Raka Pratama, Raja Bayangan Hitam. Raka Pratama dan Surya Pradana itu nama samaran. Belasan tahun lalu, keluarga Pratama bangkrut. Orang tuaku tewas kecelakaan mobil. Aku diadopsi Raja ke Bayangan Hitam. Aku selalu merasa kasus keluarga Pratama ada yang aneh. Aku juga terus mencari cincin pertunangan orang tuaku. Kalung berlian itu, roda takdir. Lalu aku menemukan lelang itu dan bertemu kamu. Saat melihatmu, seperti melihat diriku belasan tahun lalu. Keluarga Santoso dan Pratama, kasusnya dulu, sepertinya dilakukan oleh orang yang sama. Tali roda takdir, kami menemukan koordinat. Itu sebuah berangkas pribadi. Tapi untuk membukanya, kita harus menemukan seseorang dan sebuah kunci. Orang itu sudah kami temukan. Tapi kuncinya masih tak ada petunjuk. Jadi hari ini... Ini saya cucu? Mendekati Hendra Wijaya dan keluarga Wulandari juga untuk mencari petunjuk. Aku bohong lagi. Aku punya 3 villa di Kota Jaya. Aset tunai lebih dari 500 miliar. Mobilku banyak, tak sempat dihitung. Aku juga... Cukup. Aku punya banyak kelemahan. Aku juga membosankan. Aku juga lebih tua 7 tahun. Kalau kamu gak suka aku bisa... Tunggu. Tadi kamu bilang, kalau aku nggak suka kamu juga paham. Paham. Tapi aku nggak terima. Aku sudah beri kamu kesempatan. Kamu sendiri yang melewatkannya. Kamu milikku.
Bos, kamu kenapa? Kok pakai baju putih? Om tua berhasil malam ini. Berhasil apa? Kukira ini sambutan khusus dari bayangan hitam. Ternyata kamu. Tak terduga. Hello, Nona Santoso. Saya bawahan Kak Raka di Kota Jaya, Arif Setiawan. Kenapa datang pagi-pagi? Kak Raka, Pak Lintang telepon dari pagi. Dia bilang demi membantu kita menyerang proyek properti Aditya Group, keluarga Lintang mengeluarkan semua dana yang mereka miliki. Tapi entah siapa yang menyebarkan kabar kalau dana keluarga Lintang kencang. Akibatnya, saham mereka anjlok. Para pemegang saham jadi tak percaya lagi. Justru di saat begini, bank malah mengurangi pinjaman. Dia mulai tak tahan lagi. Segera sepakapa. Pratama infuse Lintang 100 minyak. Kedua pihak bersekutu. Ikut bangun projek di barat kota. Acara mulai. Baik, tapi Kak Raka, Lintang sudah memeras Aditya Group. Artinya dana mereka juga akan kencang. Orang di baliknya mungkin akan langsung menyerang. Orang terdesak bisa nekat. Cari tempat aman. Dewi, jaga Yaya dan ibunya. Parut ini aku sudah lama perhatikan. Luka tembak. Tapi ini di jantung kan? Jantungku sedikit ke kanan dari yang normal. Makanya tembakan ini tak menewaskanku. Ini titik lemahku. Di dunia ini hanya kamu, Dewi, Bayu, dan Dr. Zaki yang tahu. Ibu istirahat di sini. Sehari-hari dia jaga Tante Heni. Tante Heni tahu kita datang. Dia pasti belanja. Bu, lama nggak jenguk ibu. Ini pacarku, Raka. Tante, aku akan jaga Yaya baik-baik. Tenang saja. Bu, aku sudah menemukan petunjuk baru. Sekarang Raka temani aku. Aku tak sendirian lagi. Tenang saja. Aku pasti cari tahu kebenarannya dan membersihkan nama ayah. Kunci ini kok ada di sini? Ini kunci dari mana? Waktu kecil, ayah dan ibuku memberiku kotak perhiasan. Ini kunci kotak perhiasannya. Di dalamnya ada perhiasanku. Dulu waktu keluarga kami celaka, aku mau pakai perhiasan itu untuk tukar uang. Tapi nggak ketemu-ketemu. Ternyata ibu pakai sebagai kalung. Urat kunci ini sama dengan kunci brankas. Sangat mirip. Boleh aku coba? Kalau begitu, kunci ini dari belasan tahun lalu. Diberikan ayah. Waktu keluarga kamu celaka, pas sekali. Sepertinya orang tua kita punya banyak rencana yang tak kita ketahui. Kita makin dekat dengan kebenaran. Ayah, ibu, ini pacarku, Yaya. Paman, Tante. Mulai sekarang, aku tak sendirian lagi. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersama Raka. Tuan Muda Raka, akhirnya Tuan datang. Saya terlambat. Tidak, Tuan datang di waktu yang tepat. Anda bawa kuncinya. Cetak sidik jari untuk buka brankas. Adalah milikmu. Ya. Saat saya melihatnya secara tidak sengaja, saya merasa gigi kuncinya mirip kunci brankas. Tapi saya tidak yakin. Dulu, Pak Pratama dan Ibu sadar kalau situasi akan keluar dari kendali. Mereka membuat rencana api abadi. Rencana api abadi? Mereka punya rencana lain. Saya hanya salah satu bagiannya. Saya juga tidak tahu yang lain. Kalau keluarga Pratama celaka, semua aset akan disita. Makanya Pak Pratama dan Ibu memanfaatkan gaji saya untuk menyimpan sebagian dana. Di sini dibuatkan sebuah brankas permanen. Saya di sini sudah 15 tahun, hanya untuk menjaganya. Orang tua saya sudah berbuat banyak, tapi saya tak tahu apa-apa. Bukan salah Tuan Muda. Tuan Muda kan masih kecil.
Ini memang tidak seharusnya ditanggung, Tuan Muda. Ternyata terbuka juga. Apa kuncinya ada di keluarga Santoso? Bos, tebakanmu benar. Ternyata kalian diikuti. Tagihan suap keluarga Aditya. Aslinya. Saya juga tak tahu apa ini. Pak Pratama dan Ibu bilang, suatu hari kau akan kesini. Melihat ini, kau akan paham. Aku diikuti. Di sini sudah tidak aman. Putri Santoso dan Siti Cahaya ada di tanganku. Mau mereka selamat, datang sendirian. Kok Arif? Bayu mana? Arif, kok kamu? Tante, Yaya minta aku jemput Tante. 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 Sudah bangun? Harusnya aku panggil kamu Kak Rizky atau Tuan Muda Aditya. Dulu aku suka kecerdasanmu, tapi sekarang aku benci kamu terlalu pintar. Apa kamu yang bunuh ayahku? Kasus keluarga Santoso, apa itu perbuatanmu? Juga keluarga Pratama, apa itu ulahmu? Raka mana? Kamu apakan dia? Kamu banyak pertanyaan. Harus jawab yang mana dulu? Dasar iblis. Iblis. Aku suka panggilan ini. Bisa mengendalikan hati. Menentukan hidup. Itu dia tatapanmu. Waktu kita pertama bertemu, kamu menatap seperti ini pada orang yang menindasku. Apa katamu? 10 tahun lalu, waktu kita pertama kali bertemu. Dasar anak haram, kamu gak pantas main di sini. Betul, dasar bodoh, gak pantas jadi teman main kita. Cepat pergi sana. Kalian lagi ngapain? Siapa sih pengemis ini? Kok Pamanowan ini? Kok sembarang orang bisa masuk kompleks? Kalau kalian masih mengganggu dia, ku kenakan busur karat ini. Kamu, awas kamu ya. Ayo. Ayahku tukang taman di sini. Sekarang dia sudah selesai. Aku harus pulang. Ingat, kamu harus jadi yang kuat. Jangan biarkan orang lain menindasmu lagi. Ternyata kamu. Aku tak pernah mengerti kenapa kamu terlihat sangat miskin, tapi tatapan matamu sangat cerah. Hidupmu sangat bahagia, tapi ucapanmu benar. Orang harus jadi yang kuat agar tak ditindas orang lain. Tuan Muda, pilihan Bapak untuk wakil selanjutnya sudah jatuh tempo. Yang tukang taman itu saja. Tuan Muda, ini bukan main-main anak kecil. Orang ini tidak memenuhi standar wakil kita. Kalau begitu, kamu yang cocok. Apa maksudmu? Ya, kamu sendiri yang membuka kotak rahasia dan melepaskan iblis ini. Kenapa? Kenapa begini padaku? Aku kan sudah menolongmu. Kamu kan lahir dari kalangan rendah. Tapi kenapa kamu begitu bahagia? Tak takut? Aku melihat tatapan matamu. Cuma menyilaukan. Aku memilih Andi Santoso. Setelah keluarga Pratama, jadi agen berikutnya, mengawasimu. Langkah demi langkah dari seorang pengemis, lalu kuhancurkan sendiri. Tapi aku penasaran, kamu saat itu akan menunjukkan ekspresi apa? Tapi kamu sangat tangguh. Ayahmu tewas jatuh dari gedung, ibumu gila, dan kamu ku kasih ke lelang. Sayangnya nasibmu terlalu baik. Kamu malah ketemu Raka Pratama. Ternyata semua kamu yang atur. Ayahku bukan bunuh diri kan? Kalau begitu, kamu salah menilaimu. Aku cuma menegurnya sedikit. Tak kusangka dia langsung lompat dari gedung. Salah besar kamu. Datang lagi di depanku.
Dasar jahat, gila. Kelihatannya lemah lembut, kelinci putih. Kenapa nyawamu begitu kuat? Biaya pengobatan ibumu yang mahal, ejekan teman-temanmu. Bisa mengalahkannya. Tatapan matamu tetap begitu jernih. Sedangkan aku, di neraka, ditatapmu tak bisa bersembunyi. Aku takkan turut ke neraka. Orang sepertimu, walaupun selamanya dihukum lidah dicabut, itu pantas untukmu. Kamu pikir Raka Pratama orang baik? Apa maksudmu? Maju! Bu, kamu apakan ibuku? Ya, ibu tak apa. Beraninya kau. Tuan muda, orang kita tak bisa halangi Raka Pratama. Dia hampir sampai. Raka Pratama? Kau apakan Raka Pratama? Dasar payah. Tapi bagus juga. Aku takut dia nggak datang. Keluarga Santoso memang punya nyali ya. Selama ini membawa bukti kunci di depan mataku pura-pura gila. Aku bahkan tak sadar. Lepaskan ibuku. Urus saja aku. Jangan bergerak. Rizky Aditya. Mereka. Raka, cepat pergi. Jangan urus aku. Ini kan pahlawan kita, Raka Pratama. Awas, peluru itu buta loh. Kamu mau apa? Pengurus Aditya benar. Rudi Santoso memang payah. Menabrak orang saja gagal. Malah meninggalkanmu, seorang pembawa sial. Apa katamu? Waduh. Yaya nggak tahu ya. Raka, info sepenting ini kok nggak kasih tahu pacarmu? Bukankah Bu Wulandari sudah bilang padamu? Putri, Raka mendekatimu hanya untuk mencari pembunuh orang tuanya. Di antara pasangan, yang paling dilarang adalah penipuan loh. Andi Santoso bilang padamu, di luar negeri. Salah. Rudi Santoso itu karena menabrak mati orang dengan truk. Pratama apa ya? Aduh, nggak penting. Sebagai tanda kesetiaan keluarga Santoso, dia memohon padaku untuk membantu keluarga Santoso. Kalau bukan karena kecelakaan, Raka Pratama seharusnya sudah mati di kecelakaan itu. Maksudmu? Amanku demi uang membunuh orang tua Raka. Bingo! Yang ku beri keluargamu bukan cuma uang loh. Juga untuk keluarga Santoso, kekayaan dan kemuliaan turun-temurun. Waktu itu, keluarga Pratama sudah tamat. Gak berguna lagi. Andi Santoso adalah orang yang kupilih sebagai wakil berikutnya menggantikan keluarga Pratama. Dien! Benarkah yang dia katakan? Ya. Iya, aku jelaskan. Ternyata dari awal, Toso yang salah padamu. Jangan gerak! Jangan sakiti ibuku. Rizky, Aditya, semua padaku. Aku jadi Sandra. Lepaskan mereka. Oke. Angkat tanganmu. Datang sendiri. Aku lepas mereka. Raka, jangan ke sini. Kalau kamu ke sini, aku lompat. Lepaskan. Jangan coba-coba. Nanti aku halangi. Lari. Nanti dengarkan aku. Percaya aku. Cepat. Ke sana. Berlutut. Ku bilang, berlutut. Sekarang lepaskan mereka. Raka, kamu masih sama seperti dulu. Masih naif. Kamu mau apa lagi? Aku mau kamu. Di antara ibumu dan Raka. Pilih. Yang satunya akan kulepas. Kalau berani melawan, kamu takkan bisa pergi. Kenapa engkau memaksaku? Kenapa? Aku mau kau ikut aku ke neraka. Yaya, tembak aku. Cepat tembak. Aku beri kalian 5 detik. Kalau tak tembak, kalian semua mati. 5,
Ya, tembak aku sudah ajari. 4. Percaya aku. 2. Raka, walau kau hidup 10 tahun lagi, kau tetap bukan tandinganku. Ya, akhirnya kau turun bersamaku. Jangan gerak! Turunkan senjata! Cepat! Ya, kau sudah bangun. Syukurlah kau selamat. Raka. Raka, tenang. Dokter bilang jantungnya sedikit tekanan dari yang lain. Yang penting istirahat yang cukup. Bu, sebenarnya ada apa ini? Ya, tenang dulu. Dengarkan penjelasan ibu ya. Keadaannya tidak seperti kata Rizky Aditya. Setelah Rizky Aditya menemukan ayahmu, dia mengancam ayahmu dengan nyawa keluarga kita. Ayahmu tidak menyerah. Dia berusaha semampunya untuk diam-diam menghubungi Paman Pratama. Paman Pratama minta ayahmu menuruti permintaan Rizky Aditya. Paman Pratama bilang, kita belum bisa melawannya. Suruh ayahmu jaga diri dulu. Dia kasih ayahmu sebuah kunci. Ayahmu untuk menipu mata orang, di atas kunci itu dipasang kristal. Lalu dikasih ke kamu, biar mereka mengira itu mainan anak kecil. Ayahmu diam-diam mengumpulkan bukti kejahatan Rizky Aditya. Sayangnya ketahuan. Hari itu, aku rasa dia pasti tak kita. Makanya dia lompat dari gedung untuk memperingatkan kita. Rizky Aditya selalu mengawasi kita. Aku terpaksa pura-pura gila agar bisa melindungi kita berdua. Bu, maaf. Selama ini aku gak sadar. Kamu ini, ibu sengaja sembunyiin. Makanya kamu gak sadar. Dulu, Paman Pratama demi rahasia juga gak kasih tahu ayahmu banyak. Selama ini, sebenarnya ibu juga gak tahu apa masih ada kesempatan untuk ungkap rahasia ini. Sampai hari itu kamu bawa Raka kecil. Ibu tahu kesempatannya tiba, makanya sengaja membuka kalung itu. Sudah berlalu. Raka kecil dilindungi ibunya, juga tumbuh dengan... Hanya saja dia banyak menderita. Ini salahku. Aku bahkan tembak. Seandainya aku bisa tahan sebentar lagi. Bukan salahmu. Ya. Raka, kamu sudah sadar. Aku panggilkan dokter. Raka, maaf. Aku sudah bilang. Aku gak akan lagi menembakmu. Konyo, kamu hebat. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Kamu sudah bisa berjuang bersamaku. Hari itu, aku takut mati. Sebenarnya ada apa? Setelah dapat buktinya, aku langsung dihubungi Rizky Aditya. Dia bilang kalian di tangannya. Bayu dan Dewi juga tak bisa menemukan kalian. Jadi, langsung membuat rencana. Rencana apa? Aku langsung membawa buktinya. Mereka berdua lapor polisi. Lalu lihat situasinya. Ternyata di bawah, aku ketemu beberapa pembunuh. Cuma luka kecil. Jangan ringankan masalahnya. Kamu gak tahu, waktu itu kamu berlumuran darah, berdiri di depanku. Aku hampir mati ketakutan. Di bawah, aku ketemu 2 penembak jitu. Bayu yang bereskan mereka. Polisi juga sudah di bawah, sudah siapkan balon udara. Aku jatuh pun gak apa-apa. Mana semudah itu? Lalu buktinya? Buktinya dibakar. Dia bakar salinannya. Bukti aslinya masih di brankas. Dia terlalu sombong. Dia bahkan gak sempat buka. Kapan kamu tahu?
Paman saya. Wulandari tahu dia diikuti. Dia vilanya denganku agar aku antar dia ke luar negeri. Aku setuju. Lalu dia ceritakan semua soal kecelakaan mobil itu. Tapi keseluruhan kejadian aku baru tahu setelah dengar tante bicara, baru kuhubungkan. Jadi selama ini keluargaku demi harta dan kemewahan. Ya. Kamu cuma kamu. Dalam rencanamu, kamu tidak pernah memikirkan keselamatanmu sendiri. Apa kamu pernah berpikir kalau aku meleset saat itu? Kalau aku nggak paham petunjukmu? Nggak ada kalau. Aku percaya Yayaku akan melindungiku. Jangan ada lagi, Raka. Tak bisa kehilanganmu. Raka, selama kamu tak tahu kebenarannya, selama ini betapa beratnya dendam yang kamu pikul, betapa menyakitkannya kamu mencintaiku. Jangan. Mereka menunggu. Yaya, ayo. Raka. Aku di sini. Ya. Selamat ulang tahun. Ini tanda cinta orang tuaku. Berkatnya, kamu datang ke sisiku. Ya. Aku cinta kamu. Raka, aku juga.